Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa 30 November tahun 2021. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya, kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran dari firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Sungguh, mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Menjadi Penjala Manusia. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, 30 November, kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Dalam bahasa Yunani, Andreas berarti gagah perkasa atau sang pemberani. Santo Andreas
adalah salah seorang dari ke-12 Rasul Yesus. Pada awalnya, ia merupakan murid dari Yohanes Pembaptis, tetapi ia memilih untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus. Santo Andreas adalah seorang nelayan yang berasal dari Betsaida. Sepanjang hidupnya sebagai murid Yesus, ia memiliki peran yang cukup penting. Ia membawa saudaranya Simon yang disebut Petrus oleh Yesus hadir dalam peristiwa perbanyakan roti oleh Yesus. Ia membawa orang-orang Yunani bertemu Yesus dan juga termasuk dari keempat rasul yang mempertanyakan perihal tibanya hari akhirat kepada Yesus. Menurut cerita kuno, sesudah Pentakosta, Andreas mewartakan Injil di berbagai daerah dan disalibkan di Yunani. Santo Andreas mengajarkan kepada kita untuk dapat membawa orang lain kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, mengenang Santo Andreas membuat kita belajar banyak dari kehidupannya. Yang pertama, keberaniannya sebagai misionaris sejati untuk memperkenalkan Yesus, mulai dari ajakannya kepada Petrus saudaranya, sampai kepada orang-orang kafir. Yang kedua, adalah kepekaan dalam hidup bersama dengan para rasul, sebagaimana dicontohkan dalam mujizat penggandaan roti. Dan yang ketiga, adalah kesetiaan bersama Tuhan Yesus selamanya, sampai ia menjadi martir. Saudara-saudari terkasih, apapun panggilan kita, kita harus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan yang telah memanggil. Ketiga hal ini sebenarnya peringkas apa yang diungkapkan dalam Injil hari ini, yaitu penjala manusia. Menurut Santo Yohanes Chrysostomus, penjala manusia berarti setiap orang yang dibaptis memiliki panggilan untuk membawa manusia kepada Kristus, mulai dari dalam keluarga sampai yang berada di luar keluarga. Pada bacaan pertama, Rasul Paulus berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang telah dibaptis, panggilan hidup kita adalah membawa manusia kepada Kristus. Kita menjadi pewarta Injil yang setia, sehingga semakin banyak orang mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Semoga teladan kehidupan Santo Andreas menginspirasi kehidupan kita, supaya setia sebagai murid Kristus dan setia mewartakan Injil kepada semua orang, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Santo Andreas Rasulmu telah menjadi pewarta dan gembala gerejamu. Semoga ia pun senantiasa mendoakan kami untuk memohonkan pertolongan rahmat-Mu, agar kami senantiasa menjadi murid-murid-Mu yang setia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.